Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gagah Jiwa Primaraga dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Institut Pendidikan Nusantara Global. Oke, di sini saya ingin mereview buku yang cukup terkenal. Ya, mungkin dari kita semua udah tahu ya. Udah pernah nonton filmnya pula, yang berjudul Percy Jackson and the Olympians. Nah, ini merupakan buku kedua. Di sini ada judulnya lagi di bawah, ya, The Sea of Monsters. The Sea of Monsters. Ya, mahakarya ini ditulis oleh penulis yang cukup terkenal ya, Rick Riordan. Rick Riordan ini merupakan penulis novel yang cukup terkenal di negara Amerika sana. Ya, novel fantasi bagi kalian mungkin yang suka fantasi-fantasi yang di luar dari nalar, di luar dari realita, ini salah satu rekomendasi. Buku setebal 384 halaman ini diterbitkan pada tahun 2006 dan diadaptasi menjadi film pada tahun 2013. Nah, buku yang ada saat ini ya bisa kita lihat ini halamannya udah mulai agak rusak-rusak sedikit ya. Ya, ini karena memang bukunya udah lumayan lama juga dibeli. Dan ini bukunya saya pinjam, ya, bukan milik pribadi ya. Di buku ini didistribusikan oleh Media Mizan Utama ya. Bisa dilihat di sampul belakangnya, ini Mizan Fantasi. Karena saya tidak ingin mengurangi rasa penasaran, mengurangi rasa kagum pada cerita pada buku ini, dalam buku ini. Jadi saya tidak ingin membocorkan keseluruhan ceritanya. Namun saya ingin mengulas sedikit bagaimana sih kesan saya pada buku ini. Ya, seperti yang kita tahu, ini judulnya The Sea of Monsters. Jadi perjalanannya itu di lautan ya, lautan yang penuh dengan banyak monster. Nah, si Percy Jackson ini seperti yang kita tahu, dia itu anaknya Poseidon. Nah, bisa dibaca di novel yang pertama ya. Di novel yang pertama, di sana diceritakan bahwa Percy Jackson itu adalah anaknya si Poseidon dari ibunya yang manusia. Dalam mitologi Yunani, dewa Poseidon itu adalah dewa lautan yang menguasai daerah lautan di Yunani sana. Nah, bagusnya dalam buku ini itu kita diberikan beberapa visual ya, jadi nggak semata-mata hanya tulisan-tulisan biasa, tapi kita diberikan visual-visual gitu ya, untuk membangkitkan imajinasi kita lebih gitu. Nah, seperti inilah salah satunya ya. Mungkin nggak bisa saya jelasin karena ini mengandung spoiler ya. Nah, dari sekian banyaknya realita atau dimensi-dimensi yang ideal lalu itu, kebanyakan petualangannya ada di lautan, melawan banyak-banyak monster untuk menyelamatkan sebuah pohon pelindung yang ada di rumah si Percy Jackson dan kawan-kawan ini, dimana semua manusia setengah dewa itu tinggal. Nah, jadi pohon inilah yang melindungi mereka dari monster-monster dan bahaya-bahaya lain yang di sekitarnya. Bagi teman-teman yang mau tahu cerita keasikan dan keseruan petualangan fantasi dari Percy Jackson, bisa langsung dibeli bukunya langsung, atau kalau mau mudah ya cari di perpustakaan di sekitar rumah aja ya, yang terdekat. Oke, bisa kita lihat di sini kan ada monster bermata satu. Ini disebutnya Cyclops. Dan ini kapalnya si Percy Jackson ya. Ini mirip seperti kapal selam, ya, lebih mirip dengan kapal selam daripada kapal yang biasa-biasa ada di permukaan gitu. Nah, jadi sudah jelas tema yang diambil itu ada di lautan. Nah, di sini juga ada detail sedikit ya. Nah, seperti yang kita lihat di sini ini ada seperti sayap gitu, sayap ya. Nah, itu sayap, kalau sudah pernah nonton atau baca novelnya mungkin kita udah tahu. Itu sayap siapa ya? Sayapnya kalau nggak salah sih Pegasus, kuda terbang gitu, sebagai transportasi sekaligus peliharaannya. Novel ini cukup menggugah imajinasi kita
dengan cerita yang sangat bisa kita bilang mungkin realistis ya, agak-agak realistis gitu, karena tema yang diambil atau era yang diambil itu bukan era zaman dahulu di mana orang-orang masih percaya aja sama dewa gitu, tapi lebih ke modern. Jadi itu tempat-tempat yang dia kunjungi juga ada transportasi modern seperti ini itu, jadi kita nggak apa ya, jadi nggak monoton serbi dewa itu hanya ada di zaman dahulu, tapi juga ada di zaman modern. Ya ini sekali lagi ini hanya cerita fiksi ya, fantasi gitu, jadi nggak harus dibawa serius, hanya untuk menghibur. Dan kesan selanjutnya itu yang menyatakan hal negatif dari novel ini menurut saya itu terlalu membawakan kesenangan-kesenangan dalam dunia dewasa ya, dimana yang kita tahu di dunia dewasa di Amerika sana atau di negara-negara luar sana, orang-orang sering datang ke tempat hiburan yang ya mungkin seperti tempat memabukkan gitu, bar atau tempat diskotik lainnya, seperti itulah. Ya, jadi ini novel kayak kurang cocok aja untuk kalian yang tidak ingin tercemari dengan hal-hal yang seperti itu ya. Walaupun ini tidak dipertontonkan secara visual, tapi imajinasi kita itu main, betul. Sangat main imajinasi kita dengan novel ini. Ya untuk penerjemahannya juga ini mantap sekali ya, nggak abal-abal, nggak asal nggak diterjemahkan satu kata. Itu ada pernah saya baca satu novel kayak novel dari England, dari Inggris gitu, itu yang diterjemahinnya itu satu kata, jadi kesannya itu kayak gimana ya, agak lain gitu lah. Memang bisa dipahami, bisa, cuma agak kurang. Nah ini tapi di versi Jackson ini mantap lah, nggak asal terjemahkan ya. Saya apresiasi banget buat si penerjemahnya, Nur Aini Mastura ya. Terima kasih untuk menerjemahkan novel ini. Oke teman-teman, mungkin begitu saja review novel dari saya. Disclaimer dulu. Mereview novel ini semata-mata hanya untuk memenuhi tugas saya di matkul Bu Ria, yaitu mata kuliah berbicara. Nah, karena mungkin menurut beliau kita kurang literasi, jadi suruh baca banyak-banyak buku yang termasuk novel ini. Dan begitu selesai dibaca, suruh review. Ya, simpel itulah. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai habis. Mungkin bisa kritik sarannya di bawah ya, di komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.